Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum dan ajang kreativitas mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merayakan hari ulang tahun PGSD yang ke-6 tahun. Program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD UMN Al-Wasliyah mengadakan kuliah umum dan ajang kreativitas mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGSD yang ke-6 tahun. Kuliah umum dan ajang kreativitas mahasiswa ini dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Februari 2023 di Aula Oka Usman. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa dan dosen PGSD, serta sivitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wasliyah. Kuliah umum kali ini mengangkat tema optimalisasi kreativitas mahasiswa melalui Merdeka Belajar. PGSD UMN Al-Wasliyah mengundang Ibu Dr. Gemala Widiarti Asos.I MPD, yang merupakan dosen PGSD di Universitas Quality Medan sebagai narasumber. Ia menyampaikan materi mengenai program kreativitas mahasiswa. Dijelaskan bahwa ada banyak sekali sumber pembangkit kreativitas seperti ilmu pengetahuan, gaya berpikir, motivasi, dan lingkungan yang mendukung. Namun, masih banyak dari mahasiswa yang berpikir bahwa dirinya tidak kreatif. Tentunya hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk itu, penting sekali bagi mahasiswa untuk mengasah kreativitas melalui bakat yang dimiliki serta meningkatkan percaya diri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di saat diskusi bahwasanya mahasiswa itu bisa menggali potensi dirinya pertama dengan bakat yang dia miliki. Kemudian yang kedua mungkin dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu didapat dari dirinya sendiri. Karena apa? Motivator terbaik dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi itu sudah kita sampaikan kepada mahasiswa supaya mahasiswa yang ada di PGSD UMN ini bisa lebih kreatif lagi. Tentunya nanti bisa melahirkan ide-ide yang cemerlang yang tertulis dalam proposal kreativitas mahasiswa. Saya mengapresiasi sekali memang dengan kegiatan ini, terutama dengan yang ditampilkan oleh mahasiswa, baik dari vokal solo, ya kan, kemudian ada pop song, ada tari-tarian. Itu kan merupakan salah satu kearifan lokal ya, yang harus memang dilestarikan, bukan hanya di kalangan mahasiswa, tapi ini bisa dikembangkan nanti ketika dia menjadi guru, bahwasanya kearifan lokal itu bisa bisa dikenalkan dengan siswa gitu. Pada ajang kreativitas mahasiswa PGSD UMN Al-Wasliyah terlihat sangat antusias menampilkan persembahan terbaiknya, seperti bernyanyi, menarikan tari daerah, dan masih banyak lainnya. Tentunya kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa PGSD untuk dapat menyalurkan dan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Selain penampilan seni budaya, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengasah penalaran mahasiswa yang nantinya dapat dituangkan menjadi proposal kreativitas mahasiswa. Tentunya kita kan mau mengembangkan inovasi dari mahasiswa melalui kegiatan kreatif. Ada beberapa kegiatan kreatif mahasiswa ini, di samping kegiatan seni budaya tentunya ada penalaran. Nah, kita berharap nanti ada motivasi yang tadi sudah dikemukakan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Gemala, untuk mengembangkan PKM mahasiswa. Jadi kita berharap nanti dari PGSD ini bisa mengangkat klaster kita menjadi ya di atas 5 ya perguruan tinggi terbaik di Sumatera Utara. Nah, kami punya rencana kegiatan ini kita adakan satu semester sekali, jadi 2 kali dalam setahun, agar mahasiswa kita itu terbiasa ya mengembangkan, tahu perkembangan kreativitas mereka dari masa ke masa. Mereka memang antusias sekali dengan kegiatan ini, terutama dari seni budaya ya. Memang mereka ini kesempatan dia untuk mengeksplor apa yang ada, bakat dan minat mereka.
Salah satu mahasiswa PGSD UMN Al-Wasliyah mengatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi salah satu wadah silaturahmi bagi sesama mahasiswa. Ia berharap ajang kreativitas mahasiswa dapat terus dilaksanakan agar mahasiswa khususnya program studi PGSD memiliki wadah untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka. Senang juga Kak, kan bisa ikut partisipasi ya dalam ulang tahun PGSD ini, juga kayak happy banget, terus juga kayak lega ya udah tampil, kan dari sebelum tampil tuh udah deg-degan, gimana ya, takut nggak memuasin kan, tapi ya alhamdulillah udah. Harapannya semoga PGSD melahirkan generasi yang baik, bukan hanya perilaku, tapi juga kayak ilmunya berkualitas dalam segi kayak bidangnya. Semoga PGSD dapat terus dilakukan acara seperti ini untuk memperkuat tali silaturahmi sesama prodi PGSD yang lainnya. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengukuhkan 679 wisudawan dalam prosesi wisuda angkatan ke-51 periode Februari tahun 2023. Wisuda kali ini dilaksanakan dalam 2 sesi. Universitas Muslim Nusantara atau UMN Al-Wasliyah mengukuhkan 679 wisudawan yang berasal dari 2 jenjang studi yaitu sarjana dan magister dalam prosesi wisuda ke-51 periode Februari tahun 2023. Wisuda dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah. Prosesi wisuda kali ini dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama dihadiri oleh wisudawan dari program Pasca Sarjana serta wisudawan dari program studi bimbingan konseling, pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan guru pendidikan anak usia dini, dan pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sedangkan sesi kedua dihadiri oleh wisudawan dari program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Farmasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, dan Fakultas Sastra. Pada momen wisuda kali ini, Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti berpesan kepada seluruh wisudawan untuk senantiasa bersyukur. Bentuk rasa syukur ini dapat ditunjukkan dengan cara mengabdikan diri untuk agama, bangsa, negara, dan masyarakat. Dengan telah diwisudanya 679 wisudawan, diharapkan UMN Al-Wasliyah dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa Indonesia dengan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Yang pertama, saya berpesan bersyukur. Syukur itu perlu karena itu perintah agama. Kalau tidak bersyukur berarti dia tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang diperoleh hari ini, sarjana itu adalah bagian daripada nikmat Allah. Syukuri dengan cara mengabdikan diri untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Hari ini UMN Al-Wasliyah mewisuda 679 wisudawan S1 dan S2, tentu dengan harapan apa yang dihasilkan oleh UMN hari ini bisa menjadi kontribusi UMN untuk kepentingan pembangunan bangsa kita, karena memang bangsa kita membutuhkan pemikir, pekerja yang mampu, bekerja keras, memiliki wawasan dan skill. Untuk itu UMN telah menghasilkan hari ini 679 wisudawan yang tentu harapan kita semua institusi yang ada boleh memanfaatkan tenaga-tenaga terampil ini karena lulusan UMN insya Allah akan mampu tampil di tengah-tengah masyarakat untuk mengabdikan dirinya.
Kegiatan wisuda juga diisi dengan orasi ilmiah yang membahas tentang urgensi komunikasi bagi kualitas hidup umat di era digital. Orasi ilmiah kali ini disampaikan oleh Ibu Dr. Umaymah Wahid MSI. Ia merupakan salah satu anggota Senat UMN Al-Wasliyah yang juga dosen Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Budi Luhur, Jakarta. Dijelaskan bahwa komunikasi sangat penting di era digital, di mana saat ini masyarakat diharuskan untuk mampu beradaptasi dengan teknologi digital. Hal ini disebabkan karena teknologi digital telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, bahkan gaya hidup sehari-hari. Sehingga sangat penting bagi UMN Al-Wasliyah untuk mempersiapkan generasi muda yang sadar digital. Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka dibutuhkan juga literasi digital, sehingga kebebasan menggunakan teknologi digital tidak disalahgunakan. Diharapkan perkembangan teknologi ini dapat memberikan kemaslahatan serta meningkatkan kualitas hidup umat. Komunikasi sangat penting ya di era digital karena kita semua diarahkan ke sana, mau nggak mau ya, sistem, kemudian teknologi, komunikasi sudah konversi. Dan kemudian pemerintah juga membuat kebijakan ya bahwa semua harus digital. Jadi konsekuensi logisnya memang komunikasi digital itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Beragam bidang, baik pendidikan ya, kita apalagi di masa Covid kita kan tahu ya seperti itu ya. Kita kuliah kuliah dilaksanakan secara daring, kemudian ekonomi, e-commerce berkembang dengan sangat pesat, bahkan banyak mall yang tutup gitu ya. Kemudian tumbuh industri-industri e-commerce yang besar walaupun yang kecil dari keluarga-keluarga juga ada kan seperti itu, dari UKM-UKM. Kemudian di bidang kesehatan juga demikian, di bidang pariwisata sudah dikembangkan kan, pariwisata digital dan lain sebagainya, pariwisata menggunakan digital, dan juga gaya hidup dan lain sebagainya ya. Jadi konsekuensi logisnya bahkan keluarga ya gitu ya, kita kan terikat dengan teknologi digital gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus memahami, harus belajar terkait dengan digital. Kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa tidak belajar. Jadi konsekuensi logisnya memang saya pikir masyarakat Indonesia ya, khususnya umat Islam, khususnya UMN Al-Wasliyah itu harus mempersiapkan generasi muda yang sesuai dengan kebutuhan zaman karena perubahan terus terjadi. Nah, salah satu perubahan yang membuat kita lebih nyaman, lebih bisa memahami situasi, dan juga kalau mungkin kan kita menguasai konten komunikasi kan. Kalau dilihat dari jumlah umat Islam Indonesia ya masih 87,2% ya. Konsekuensi logisnya harusnya kita adalah pemilik konten di digital Indonesia khususnya gitu ya. Nah, itu menurut saya hal-hal yang harus segera dilakukan oleh kita semua. Butuh kesadaran, butuh upaya, butuh rencana strategis, kebijakan bersama menurut saya untuk melahirkan generasi-generasi muda yang sadar digital. Akan tetapi tentu juga literasi juga penting, edukasi juga penting agar kebebasan digital ini, misalnya menggunakan sosial media, tidak asal menggunakan gitu kan, tapi digunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti konten yang tidak maslahat, yang merugikan umat, merugikan anak-anak seperti kekerasan seksual, pornografi dan lain sebagainya. Kita sih berharap demikian, perkembangan teknologi ini bisa maslahat, bisa manfaat untuk pengembangan umat, kualitas hidup dan juga kualitas umat. Ibu Doktoranda Faijah Johan MSI, Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara yang turut hadir pada wisuda UMN Al-Wasliyah ke-51 ini berharap agar para wisudawan UMN Al-Wasliyah segera mendapatkan pekerjaan dengan bekal ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di UMN Al-Wasliyah. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa modal lain yang tak kalah penting untuk dapat bersaing di dunia kerja, yaitu kejujuran dan kedisiplinan. Semoga para wisudawan akan segera dapat bekerja dengan membawakan modal ilmu yang dari UMN Al-Wasliyah beserta kejujuran, disiplinan yang akan mengalahkan pesaing-pesaing pekerja yang lainnya. Selamat kepada wisudawan, semoga diberkahi. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.